Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Diki Hermansyah. Hari ini saya akan membahas tentang statistika. Nah, apa saja yang ada di dalam statistika itu? Yang pertama, menyajikan data dalam bentuk diagram, menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, menghitung ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran data. Oke, kita mulai dengan abstrak ya, abstrak dan motivasi. Kalau kamu ke kantor kelurahan, kantor pajak, kantor sekolah, atau kantor instansi pemerintahan, apakah yang dapat kamu lihat di papan informasi? Biasanya di papan informasi terdapat gambar lingkaran, grafik garis, batang, atau balok-balok. Grafik-grafik itu merupakan gambaran mengenai pencacahan penduduk, perhitungan pajak, dan perkembangan kemajuan sekolah. Contoh-contoh tersebut merupakan salah satu aplikasi dari konsep statistika. Dalam perkembangannya, statistika sekarang banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang seperti bidang ekonomi, kedokteran, pertanian, dan sebagainya. Penelitian jenis manapun dirasa kurang lengkap apabila tidak memanfaatkan perhitungan-perhitungan statistika. Dalam bab ini, kamu akan belajar menggunakan aturan statistika sehingga dapat membaca dan menyajikan data dalam bentuk tabel dan berbagai diagram serta menghitung ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran data beserta penafsirannya. Nah, demikian sekilas tentang abstrak dari statistika ya, yang sangat penting untuk kita pahami, terutama para siswa ya. Lebih-lebih bagi siswa yang mau melanjutkan sekolahnya di Fakultas MIPA jurusan Statistik. Baik, statistika apa saja cakupan dalam materi statistika ini, atau apa saja yang diharapkan dikuasai oleh siswa. Pertama, membaca data dalam bentuk tabel dan diagram batang, garis, lingkaran, dan ogib. Jadi siswa diharapkan bisa membaca data ya. Berikutnya bisa menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang, garis, lingkaran, dan ogib serta penafsirannya. Terus berikutnya siswa diharapkan bisa menghitung ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran data serta penafsirannya. Dan sebagainya, turunan-turunan dari ketiga garis besar cakupan dari statistika ya. Lanjut. Menyajikan data dalam bentuk diagram. Oke. Statistika adalah cabang dari matematika terapan yang mempunyai cara-cara, maksudnya mengkaji atau membahas, mengumpulkan dan menyusun data, mengolah dan menganalisis data, serta menyajikan data dalam bentuk kurva atau diagram, menarik kesimpulan, menafsirkan parameter, dan menguji hipotesa yang didasarkan pada hasil pengolahan data. Contoh statistik jumlah lulusan siswa SMA dari tahun ke tahun, statistik jumlah kendaraan yang melewati suatu jalan, statistik perdagangan antara negara-negara di Asia, dan sebagainya. Jadi kesimpulannya bahwa statistika itu adalah cabang dari matematika yang mempelajari tentang bagaimana mengumpulkan data. Setelah data terkumpul, dianalisis dan kemudian ditafsirkan ya. Jadi mengumpulkan data. Jadi statistika itu adalah bekerja bagaimana kita mengumpulkan data. Setelah data terkumpul, kita analisis. Setelah kita analisis, baru kita simpulkan.
Yang pertama di sini diagram garis. Penyajian data statistik dengan menggunakan diagram berbentuk garis lurus tersebut disebut diagram garis lurus atau diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data statistik yang diperoleh berdasarkan pengamatan dari waktu ke waktu secara berurutan. Penyajian data statistik dengan menggunakan diagram berbentuk garis lurus disebut diagram garis lurus atau diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan, oke ini sudah tadi. Sumbu X menunjukkan waktu-waktu pengamatan, oke kita lewat saja. Contoh ya. Contoh. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Amerika Serikat dari tanggal 18 Februari 2008 sampai dengan tanggal 22 Februari 2008 ditunjukkan oleh tabel sebagai berikut. Tanggal 18 Februari kurs belinya 9.091 dan sebagainya dan seterusnya sampai tanggal 22 Februari. Ini contoh ini bagaimana data ini kita buat dalam diagram garis. Untuk apa gunanya? Agar memudahkan kita untuk membacanya. Ya, kita lihat misalkan penyelesaiannya untuk sumbu Y. Baik, ini sumbu Y dan ini sumbu X ya. Sumbu Y di sini digunakan untuk menunjukkan kurs mata uang ya, nilai mata uang dolar. Sedangkan sumbu X untuk menunjukkan tanggal ya, tanggal dan bulan. Jadi di sini terlihat yang warna hitam itu kurs beli, sedangkan yang warna abu-abu itu kurs jual. Jadi kita bisa lihat grafiknya dari mulai tanggal 18 sampai tanggal 22 nilai tukar rupiah itu menurun dalam artinya berarti terus naik ya, terus naik nilai dolarnya ya. 18 Februari 9.100 kurs belinya, 19 Februari 9.000 ya, 91 9.093 dan terus. Nah, nanti dari sini bisa kita tafsirkan kira-kira tanggal 23 Februari itu naik apa turun. Demikian ya. Oke. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data statistik dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran. Oke, kita lihat. Contoh ranah privat dari koran Solo Post pada tanggal 22 Februari 2008 ditunjukkan seperti tabel berikut. CPNS Honda GTT. Oh, ini pengeluaran ya, ranah privat pengaduan dari koran Solo Post pada tanggal 20 Februari ditunjukkan seperti tabel berikut. Pengaduan ya, pengaduan. Jadi masyarakat mengadukan. CPNS Honda GTT 9%. Perbaikan pembangunan, gangguan jalan 9% dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana kita membuat diagram lingkarannya? Seperti ini. Pertama, diagram lingkaran itu kan satu lingkaran penuh itu satu lingkaran penuh itu 360 derajat. Itu kan? Satu lingkaran penuh itu 360 derajat. Nah, jadi kita lihat
Untuk CPNS tadi disebutkan 5%, berarti 5/100 dikali 360 derajat. Jadi didapatlah 18 derajat gitu ya. Terus dan seterusnya untuk perbaikan pembangunan itu 9%, berarti 9/100 dikali 360 derajat, maka didapatlah 32,4 derajat. Nah, dan seterusnya setelah seperti ini kita bikin lingkaran ya, kita bikin lingkaran dulu. Oke, kita kasih titik pusat, kita ambil garis lurus. Untuk CPNS Honda dan GTT 18 derajat, diambillah 18 derajat dari sini, misalkan seperti ini. Nah, ini 18 derajat itu ya. Perbaikan pembangunan gangguan jalan ada 32,4 derajat. Berarti dia ambil dari yang garis miring ini ya, garis yang setelah Honda ini, CPNS Honda dan GTT. Ambil di sini 32,4 derajat. Taruh misalkan seperti ini. Oke, jadi ini 32,4 derajat. Oke ya. Dan seterusnya kita lihat, jadilah seperti ini gambarnya ya. Nah, ini bukunya kurang bagus nih warnanya itu. Nah, untuk apa gunanya? Untuk mengetahui jadi gangguan pengaduan di masyarakat itu yang paling besar di bidang apa, gitu kan ya. Misalkan di sini yang paling besar revitalisasi budaya Jawa ya. Kita lihat apa nih judulnya. Ranah privat pengaduan dari Koran Solo Pos tanggal 22 Februari 2008, juga seperti gambar. Pengaduan jadi tentang masalah revitalisasi budaya yang ini 20% nih ya pengaduannya. Persis olahraga 10%, apalagi dan sebagainya. Oke, itu diagram lingkaran, diagram garis, diagram lingkaran sudah. Sekarang berikutnya diagram batang. Diagram batang umumnya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek penelitian dalam ukuran waktu tertentu. Diagram batang menunjukkan keterangan-keterangan dengan batang-batang tegak atau mendatar dan sama lebar dengan batang-batang terpisah. Perhatikan contoh berikut. Jadi diagram batang itu dia melengkapi diagram garis ya, misalkan seperti ini. Ini batang. Ini menunjukkan ini batang kan. Seperti ini ya. Kalau garis diambil dari ujungnya aja nih, ujung batang nih. Seperti itu ya. Jadi kalau kita hilangkan jadi garis dia, jadi batang ya. Oke, kita lihat. Contoh. Jumlah lulusan SMA kelas 10 di suatu daerah dari tahun 2001 sampai tahun 2004 adalah sebagai berikut. Tahun 2000 jumlahnya 20, tahun 2001 jumlahnya 40 dan seterusnya. Tahun 2004 jumlahnya 100. Jadi ini jumlah lulusan SMA kelas 10 di satu daerah dari tahun 2001 sampai tahun 2004. Kita lihat. Tahun 2000 ada 20 lulusan. Ya. Tahun 2001 ada 40 lulusan. Tahun 2002 ini tengah-tengah ada sekitar 50 lulusan dan seterusnya. Dari
diagram ini kita bisa melihat bahwa angka kelulusan dari tahun ke tahun terus meningkat. Jadi kalau kita lihat misalkan tahun 2000, kita perkirakan tahun 2005, kalau kita melihat pergerakan grafik ini, dia akan semakin naik. Bagaimana cara menafsirkannya? Mungkin saja karena jumlah siswanya juga semakin meningkat, ya. Atau bisa jadi misalkan sekolah itu dari bidang akademis mengalami peningkatan, kemajuan, ya. Baik, diagram batang daun. Diagram batang daun dapat diajukan sebagai contoh penyebaran data. Dalam diagram batang daun, data yang terkumpul diurutkan lebih dulu di data ukuran terkecil sampai dengan ukuran terbesar. Diagram ini terdiri dari dua bagian, yaitu batang dan daun. Bagian batang memuat angka puluhan dan bagian daun memuat angka satuan. Oke, susun dulu dari yang terkecil, ya. Yang terkecil berarti di sini ada angka 5, itu ya. Angka 5 ada berapa? Ada 1. Terus angka 10, angka berapa lagi? Angka 11, angka 13, dan seterusnya. Jadi kita susun sedemikian rupa. Kita lihat ini diagram batang daun. Batang itu puluhan, ya. Tadi angka 5 dan angka 5 terus angka 8, ya. Angka 5, ada angka 5, ada angka 8 dan sebagainya, ya. Oke, kita lanjut. Kita lihat, kita baca ya diagramnya. Dari satuan, angka satuan berarti depannya angka 0. Ini ada angka 5 dan angka 8. Dari puluhan ada angka 10 dan angka 11. Dari puluhan berikutnya ada 20, ada 2, 29, 27, 21, 24, 22, 22, 23, 29, 25. Berikutnya kita susun dari yang terkecil ke yang besar. Jadi susunannya 5, 8, 10, 11, 20, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 25, 27 dan seterusnya sampai 50. Nah, untuk apa gunanya? Ya, ini untuk memudahkan kita. Jadi melihat mana data yang paling kecil dan mana data yang paling besar. Nah, nanti lebih lanjut bisa untuk menentukan median dan modus juga, mungkin modus, median, dan modus. Oke, berikutnya. Dari diagram batang daun di atas dapat dibaca beberapa ukuran tertentu. Antara lain, ukuran terkecil adalah 5, ukuran terbesar adalah 50, ukuran ke-1 sampai ukuran ke-10 berturut-turut adalah 5, 8, 10, dan seterusnya. Ukuran ke-16 adalah 29. Oke, ini untuk memudahkan, ya. Dari tadinya datanya berantakan disusun, jadi kita mengetahui data terkecil, data terbesar, median juga diketahui, ya. Nilai tengah median ini. Oke, berikutnya diagram kotak. Data statistik yang dipakai untuk menggambarkan diagram kotak garis adalah statistik 5 serangkai. Statistik 5 serangkai itu pertama X minimal, ya, paling kecil, data yang paling kecil. Terus X maksimal, data yang paling besar. Berikutnya kuartil 1,
kuartil 2, dan kuartil 3. Inilah yang disebut dengan 5 serangkai. Nah, kita lihat ya. Oke, kita lihat. Data statistik yang dipakai untuk menggambarkan diagram kotak garis adalah statistik 5 serangkai yang terdiri dari data ekstrim, data terkecil, dan data terbesar, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Oke, lihat contoh soal ya. Diketahui data sebagai berikut, 41, 52, 66, dan sebagainya, dan seterusnya. Ini data ini disusun dulu dari yang terkecil sampai terbesar agar mudah ya, memudahkan bagi kita. Nah, di sini sebagai contoh nih sudah disusun, ada 41 paling kecil dan ada 100 paling besar. Oke, jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ada 30 data ya. Ada 30 data. Kita lihat. Kuartil 1 merupakan kuartil bawah, kuartil 2 7,5, kuartil 87, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Data minimal, data yang paling kecil itu 41. Data yang paling besar itu 100 ya. Ini benar. Nah, 100. Kuartil 2 itu pertengahan, tengah-tengah ya. Tadi jumlahnya ada 15, berarti 15 ada 15 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ada 30. Ada 30 berarti pertengahan data 15 dan 16 ya. 1, 2, 3, dan seterusnya 15, 16. Nah, ini kuartil 2. Kuartil 2 berarti data ke-15, pertengahan antara data ke-15 dan data ke-16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti ini. Nah, kuartil 2 ya. Jadi kuartil 2 sama dengan 66 ditambah 69 ya. Hapus. Tadi ini kuartil 2. Nah, 66 ditambah 69 dibagi 2. 120 berarti berapa? 135 ya. 135 dibagi 2 sama dengan 67,5. Oke, benar ya. 67,5. Tadi X satunya benar, X minnya benar, X maxnya benar. Nah, kuartil 1 diambil dari, nah ini kan tadi pertengahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Nah, itu ya, dapat 53. Jadi kuartil 1 itu pertengahan antara 41 dan 66 ya. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ini pertengahan ya. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 dapat 53 ya. Oke, dapat 53. Nah, kuartil 3 sama pertengahan antara 69 dan 100. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 didapatlah 87. Demikian ya, silakan diulang-ulang agar paham. Oke, berikutnya. Nah, itu statistik 5 serangkai. Nah, harus dijabarkan seperti ini. Nah, inilah cara menyajikannya. Statistik 5 serangkai ya. Tujuannya untuk apa? Misalkan seorang guru membuat seorang guru mengadakan ulangan harian. Syaratnya yang nilainya di bawah 70 maka tidak lulus misalkan. Nah, maka terkumpulan nilai misalkan 20, 50, 75 dan sebagainya ya, dan seterusnya. Kalau jumlah siswanya sedikit ya mudah ya. Tapi bagaimana kalau jumlah siswanya misalkan ada 1000 siswa, 1200 siswa, maka ini perlu di sini ya. Perlu. Oke, demikian untuk tahap pertama. Sudah 27 menit. Khawatir nanti terlalu lama dan nonton videonya bosan. Pada kesempatan hari ini mungkin cukup sampai di sini dulu materi statistik di subbab diagram ya, memahami diagram. Berarti ini masuk ke tema mengumpulkan data ya. Mengumpulkan data, menganalisis dan menafsirkan juga ya. Nah, ini untuk soal latihan silakan nanti kita bahas, silakan dikerjakan dulu sendiri ya. Nanti insya Allah kita bahas di video selanjutnya. Nah, silakan di bolak balik ini 1 2 3 4 5 sampai 5. Nah, berikutnya penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Oke. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk mengembangkan video pembelajaran matematika ini, insya Allah dari A sampai Z. Baik, bersama saya Diki Hermansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.